Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anak sekalian. Mari kita lanjutkan materi kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Hal-hal apa yang akan kita bahas di bentuk akar ini? Ini kita lihat. Yang pertama, definisi bentuk akar. Yang kedua, menyederhanakan bentuk akar. Ketiga, mengoperasikan bentuk akar yang terdiri dari penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, perkalian bentuk akar, pembagian bentuk akar, dan merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Kita masuk pada pertama, definisi bentuk akar. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya merupakan bilangan irasional. Coba lihat contoh. Ada bilangan di bawah tanda akar 2, 3, 5, dan 50. Apakah akar 2, akar 3, akar 50, akar 5 adalah bentuk akar? Kita lihat nilai akarnya. Nilai akarnya ini, akar 2 ini. Desimal tak hingga, ini juga desimal tak hingga, ini juga desimal tak hingga, desimal tak hingga. Ini adalah bilangan irasional. Jadi akar 2, akar 3, akar 5, dan akar 50 adalah bentuk akar. Karena nilai akarnya adalah bilangan irasional. Coba kita bandingkan dengan contoh ini. Akar 4, akar 9, akar 16, dan akar 625. Apakah dia adalah bentuk akar? Kita lihat hasilnya. Akar 4 pengganti eksaknya 2, akar 9 3, akar 16 4, akar 625 25. 2, 3, 4, dan 25 adalah bilangan rasional. Sehingga akar 4, akar 9, akar 16, dan akar 625 itu bukan bentuk akar. Ya, jadi kesimpulan, dia adalah bentuk akar apabila nilai akarnya adalah bilangan irasional. Dan dia bukan bentuk akar kalau nilai akarnya adalah bilangan rasional. Kita lanjut. Yang kedua, menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar itu adalah merubah bentuk akar sehingga bilangan di dalam tanda akar tidak lagi memiliki faktor yang pangkatnya kelipatan pangkat akar. Contohnya nih, akar 48 ini masih perlu disederhanakan karena salah satu faktornya 48, 16 kali 3, ini 16 bisa diubah menjadi 2 pangkat 4. Faktor dari 48 yang ditulis salah satunya adalah 2 pangkat 4. Ini berkelipatan dengan pangkat akar di sini. Ya, itulah sebabnya akar 48 masih bisa disederhanakan. Kita masuk di sifat. Untuk A dan B bilangan real positif berlaku sifat ini pangkat akar N. Dari ini ada 2 bilangan diikat oleh 1 tanda akar, itu bisa diselesaikan dengan dipecah pangkat akar N dari A dikali pangkat akar N dari B. Jadi bisa dipecah. Begitu pula sebaliknya. Kita lihat contohnya. Akar 8. Akar 8 pengalinya 4 kali 2. Pakai sifat ini. Di sini pangkat akarnya 2, tidak ditulis. Jadi diurai menjadi akar 4 kali akar 2. Akar 4 nilainya 2. Jadi akar 8 nilai sederhananya adalah 2 akar 2. Contoh lain, pangkat akarnya 3. Pangkat akar 3 dari 8. 8-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Jadi ini 2 pangkat 3. Pangkat akar ketemu dengan bilangan di bawah akar berpangkat sama dengan ini. Jadi kita coret. Ingat pelajaran yang lalu, 2 pangkat 3. Kalau pangkat akar kita ubah, ini kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 3 pangkat sepertiga. Jadi 3 kali sepertiga 1. Itulah sebabnya kita coret.
sehingga kita dapatkan 2 pangkat 1 atau 2. Akar 48. Akar 48 pengalinya 16 kali 3. Akar 16 hasilnya bagus, yaitu 4. Jadi hasil akar 48 adalah hasil bentuk sederhananya 4 akar 3. 4 dari akar 81. 81 nya kita ubah menjadi 3 pangkat 4. Ini tadi pangkat akar sama dengan pangkat pada bilangan di bawah tanda akar. Jadi ini kita coret sehingga kita dapatkan nilai 3. Lanjut, 5 kali akar 500. 500 nya kita ubah menjadi 100 kali 5. Kemudian sifat perkalian kita pecah, akar 100 kali akar 5. Akar 100 nilainya 10, kemudian 5 kali 10 50. Jadi kita dapat 50 akar 5. Kita lanjutkan ke mengoperasikan bentuk akar. Kita masuk di penjumlahan dan pengurangan. Untuk AB elemen real dan C elemen rasional non negatif berlaku. Jadi A akar C tambah B akar C, di bawahnya A akar C kurang B akar C. Untuk ini hasilnya adalah bilangan kalau di bawah tanda bilangan di bawah tanda akar sama, maka bilangan di depannya dijumlah. Jadi A tambah B syarat penjumlahan. Begitu pula pengurangan. Bilangan di bawah tanda akar sama, maka bilangan depannya diperkurangkan. A kurang B akar C. Kita lihat contoh. 3 akar 5 tambah 4 akar 5. Ini bilangan di bawah akar sudah sama, jadi bilangan 3 tambah 4. Kita jumlahkan. 3 tambah 4, kita dapat 7 akar 5. Kemudian di pengurangan. Ini bilangan di bawah tanda akar sama, sama-sama 3. Jadi bilangan di depannya kita perkurangkan. 6 kurang 2, 4 akar 3. Kemudian 5 akar 3 dikurang 2 akar 20 tambah akar 48. Ini bilangan di bawah tanda akar beda. Jadi kita sederhanakan. 27 nya kita bikin menjadi 9 kali 3. Kemudian 48 kita ubah menjadi 16 kali 3. Kemudian ini sifat pengalian. Satu tanda akar bisa kita pecah jadi 2, jadi akar 9, akar 3, akar 16 kali akar 3. Akar 9 kita dapatkan 3, akar 16 4. Kemudian ini kita perkalikan dulu, sederhanakan. 2 kali 3, 6. Ini selanjutnya kita sudah dapat bilangan. Semua bilangan di bawah tanda akar sudah sama. Semuanya 3, jadi bilangan di depannya. Ini pengurangan 5 dikurang 6 ditambah 4. 5 kurang 6 tambah 4, nilainya adalah 3 akar 3. Lanjut, kita masuk di perkalian bentuk akar. Untuk AB elemen bilangan rasional non negatif berlaku ini akar A kali akar B, pengaliannya bisa diikat satu akar, jadi A kali B. Kemudian kalau bilangan di bawah tanda akar sama, kemudian pangkat akarnya sama, akar A kali akar A hasilnya adalah A. Jadi kalau akar 5 kali akar 5 hasilnya 5. Akar 10 kali akar 10 hasilnya 10. Itu contoh. Kemudian A akar B kali C akar D hasilnya adalah ini diperkalikan A kali C yang di luar, kemudian di bawah tanda akar diperkalikan B kali D. Coba kita lihat contoh. Akar 3 dikali akar 12. Ini sifat yang di atas. 3 kali 12. Kita dapatkan 36. Akar 36 hasilnya 6. Kemudian contoh yang kedua untuk menunjukkan sifat ini. Akar 7 kali akar 7. Ya. Coba kita jalankan dengan cara yang di atas ini. Walaupun kita sudah tahu nilainya adalah 7. Ini kita tunjukkan sifat. 7 kali 7. 7 kali 7 itu bisa kita buat menjadi 7 pangkat 2. Jadi pangkat akar 2 di sini ketemu dengan bilangan di bawah akar berpangkat 2. Jadi kita coret
hingga dapat 7. Jadi akar 7 kali akar 7 dapat 7. Akar A kali akar A, A. Kemudian 5 akar 3 dikali 6 akar 8. Ini serupa dengan ini. 5 kali 6, kemudian di bawah tanda akar juga diperkalikan. 5 kali 6, 30. Kemudian 3 kali 8, 24. Ini 24 masih bisa kita sederhanakan. Karena 24 itu 6 kali 4. Akar 4 kali akar 6. Akar 4 nilainya 2. 2 kali 30, 60. Jadi hasilnya adalah 60 akar 6. Kita lanjut di contoh lain. Akar 2 tambah akar 3 pangkat 2. Coba kita urai. Akar 2 tambah akar 3 pangkat 2 bisa menjadi akar 2 tambah akar 3 dikali akar 2 tambah akar 3. Coba kita kali suku. Ini, akar 2 kali akar 2. Sifat, kita ingat sifat akar A kali akar A dapat A. Jadi akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Itu suku ini. Kemudian suku selanjutnya. Suku selanjutnya akar 2 kali akar 3. Ingat sifat perkalian. Bilangan di bawah tanda akar diperkalikan. Jadi akar 2 kali akar 3 akar 6. Kemudian suku selanjutnya diperkalikan. Akar 3 kali akar 2. 3 kali 2. 6. Kemudian suku selanjutnya adalah akar 3 kali akar 3. Ingat sifat akar A kali akar A. A. Jadi akar 3 kali akar 3. 3. 3. Jadi sekarang ini polanya di atas. Kali-kali sukunya. Kemudian sejenis 2 tambah 3. 5. Ini penjumlahan. Di sini ada 1. Tidak ditulis. Di sini juga ada 1. Bilangan menjumlah akar. Bilangan di bawah tanda akar sama. Jadi 1 ditambah 1, 2. 2 akar 6. Jadi hasilnya adalah 5 tambah 2 akar 6. Kemudian itu bisa kita gunakan pelajaran kita di SMP. A tambah B pangkat 2 itu kalau kita urai bisa sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah 2 kali AB. Atau A kurang B pangkat 2. A pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurang 2 kali AB. Coba kita lihat contoh yang ini. Kita gunakan. Ini adalah A. Ini adalah B. Kemudian hasilnya adalah A pangkat 2. Ini A pangkat 2. Kemudian B pangkat 2. Ini B pangkat 2. Kemudian 2 kali AB. Akar 2 kali akar 3. Kita satukan. Akar 2 kali akar 3. Kemudian ini pangkat 2 ketemu dengan pangkat akar 2. Dapat kita coret. Atau dapat 1. Itu sama dengan di sini. Pangkat akar 2 ketemu dengan pangkat 2. Sehingga yang kita dapatkan adalah 2 dan 3. 2 tambah 3 sejenis, dapat 5 tambah 2 akar 6. Selanjutnya kita akan masuk ke pembagian bilangan akar dan merasionalkan.